Sebuah video yang memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang guru dikeroyok 3 siswanya di dalam kelas. Ironisnya, insiden tersebut disaksikan oleh murid-murid lain tanpa ada satupun yang berusaha melerai. Astagfirullahaladzim. Sangat-sangat meresahkan sekali. Resah dan bikin gelisah. Saksikan terus bersama kami obrolan yang sangat menarik terkait dengan guru yang resah dan gelisah di podcast Para Guru. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Tepuk tangan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali bersama kita podcast Para Guru. Kita akan ngobrol asik malam hari ini dengan seorang guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Kita akan coba ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan keresahan seorang guru. Karena banyak sekali, marak sekali ya kegiatan atau marak sekali berita-berita yang kemudian seperti pengeroyokan terhadap guru. Kemudian guru dilaporkan kepada polisi, bahkan hampir dipenjara dan lain sebagainya. Bersama kita sudah hadir Bapak Ridwan Kausar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak banget nih berita-berita tentang guru yang akhirnya membuat keresahan bagi para guru. Yang terbaru ini yang sangat mengerikan ini, seorang guru dikeroyok oleh 3 orang siswa. Saya sempat lihat, baca beritanya ya. Bahkan lihat videonya itu di-upload di Twitter kalau nggak salah, di X. Di X, ya. Sekarang kan buat Twitter ya, X ya. X sekarang. Udah di-upload di X dan kemudian dipukulin, nggak ada yang satupun yang melerai. Tapi itu masih dalam konfirmasi ternyata. Dalam konfirmasi tahun berapanya dan apa motif dibalik itu. Iya, dan motifnya seperti apa. Karena sudah ekstrimnya, artinya 3 orang murid itu 2 memegang tangan guru, yang satu memukul. Yang parahnya ketika teman-temannya mau membantu atau menolong, tidak ada yang berani. Justru malah asik merekam. Kalau di zaman kita kan nggak begitu ya. Jangankan buat megang tangan guru, ngedeket aja sama guru takut ya. Takut ya. Iya. Nah, menurut Pak Ridwan gimana tuh menanggapinya? Ya, menurut saya dengan kejadian itu sangat miris ya, gitu. Terutama entah kapan itu kejadiannya dan apapun kronologinya, tidak dibenarkan kemudian pemukulan terhadap guru atau terhadap siapapun. Begitupun sebaliknya. Sempat juga kemarin dibahas di Instagram Teman Surga walaupun singkat, gitu ya, bahwa apapun bentuknya pemukulan terhadap guru ya ataupun terhadap siswa itu tidak dibenarkan ya, ketika kemudian tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat gitu ya. Kalau mungkin ada punishment atas sesuatu yang disepakati, misalkan dari guru kepada siswa, itu adalah hal yang mungkin udah disepakati awalnya kan. Ada disepakati di awal. Kalau di dalam ngajar itu ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas, betul. Ada kesepakatan kelas, ada konsekuensi. Jadi ketika si murid melanggar atau apa, maka kemudian harus menerima konsekuensinya atau punishmentnya seperti itu. Tapi kayaknya sekarang jarang juga yang pakai fisik ya. Dan apalagi kalau siswa kepada guru tuh nggak ada yang begitu gitu. Nggak ada yang sampai ini. Dan ini bukan kejadian pertama loh. Betul. Kejadian ini juga sebelumnya ada yang guru dilaporkan ke polisi seperti tadi di awal openingnya Mas Irfan. Ada yang juga kemudian guru matanya loh, tahun 2024 kemarin matanya buta, diketapel sama bapaknya si anak yang kemudian nggak terima. Saya lupa gimana kronologinya. Yang nggak terima kalau misalkan anaknya istilahnya dapat hukuman. Nah, terus juga ada yang motor guru dibakar gara-gara gurunya ketika di upacara menyindir anak-anak yang suka mabok dan aktivitas tidak jelas sepulang sekolah. Gitu. Ada yang kesindir, dia lapor kepada temannya yang tidak sekolah justru yang ngebakar motornya gitu. Motor si guru. Padahal itu dalam kondisi ceramah artinya yang disampaikan guru itu umum ya, bersifat general, tidak menyudutkan salah seorang murid ya, tidak menyebutkan si A dan si B-nya gitu kan. Dan ini jadi satu pertanyaan, kenapa kok generasi kita hari ini sangat mudahnya melakukan tindakan kekerasan dan segala macam, yang sebenarnya ini miris juga gitu ya bagi kita seorang guru maupun bagi kita sebagai seorang orang tua gitu ya, melihat perilaku anak-anak ini. Itu karena
kalau dia bisa melakukan itu kepada guru, dia pasti bisa melakukan hal tersebut kepada siapa saja. Pada siapa saja. Iya, dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan, dan ini juga sangat miris gitu kok makin banyak kasus-kasus seperti ini di era hari ini. Dan itu yang mirisnya itu apa ya, dipertontonkan bahkan murid itu ketika Nggak ada yang melakukan melerai. hal yang seperti itu tuh kayak sebuah kebanggaan, bahkan diupload di media sosial mereka masing-masing gitu kan. Betul. Jadi seperti sebuah kebanggaan, artinya marwah guru sekarang itu sudah hampir hilang. Ya. Dan ini yang membuat guru itu resah, ya nggak? Artinya ketika ingin memberikan hukuman atau punishment, yang sebenarnya punishment itu kan tadi sudah disampaikan ya. Punishment sudah juga mendidik kan sebenarnya. disepakati artinya itu punishment yang mendidikan ya, Iya. yang mendidik. Tapi kemudian ada yang kemudian apakah merasa tidak terima dan lain sebagainya, akhirnya sampai berani melakukan hal tersebut terhadap seorang gurunya. Gitu. Apakah pengaruh dari tontonan yang ada sekarang ini, atau bagaimana menurut Pak Ridwan sendiri seperti apa tuh? Ya banyak sih pengaruhnya ya. Pengaruhnya pertama ya dari lingkungan itu sendiri, dari bagaimana siswa itu tidak dibentuk untuk kemudian menjadi, kalau kita tarik lagi kalau di dalam Islam ya, tujuan dari pendidikan itu kan membentuk kepribadian. Yang artinya seorang siswa itu dikaitkan bahwa dia itu hamba Allah gitu. Dia itu kelak akan menjadi khalifah ya, pemimpin di muka bumi gitu. Kalau kita gambarkan bagaimana Islam mengapa, sehingga semua pembelajaran dalam rangka membentuk itu. Kalau sekarang kan Seperti hanya sebatas transfer ilmu saja ya. transfer ilmu dan Transfer tujuannya adalah materi. Materi. Ya, tidak lepas dari hari ini memang pendidikan kita memang ditujukan untuk ke situ. Orang lulus bisa kerja selesai gitu ya, dapat ijazah, bisa melamar kerja di satu perusahaan atau enggak gitu. Tapi tidak diperhatikan tuh bagaimana kepribadian itu harus dibentuk. Tapi pada faktanya sekarang kan banyak yang seperti itu ya, berprestasi, mengejar prestasi, ngejar nilai dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk dunia kerja akhirnya nihil, banyak yang kemudian jadi pengangguran dan lain sebagainya ya. Betul. Karena tidak dibentuk tadi kepribadian atau skill, kemudian sikap atau perilaku ya. Karena tadi ya beberapa perusahaan sendiri pun ketika melihat calon karyawannya bukan hanya sebatas dari nilai. Iya nggak sih? Sepakat nggak? Iya betul. Artinya melihat dari attitude, Ada nilai lain, perilaku dari, ada value lain. ada value lain, perilaku dari seorang si pelamar itu. Nah itu kan membentuk itu, maka kemudian harus dari Pendidikan. sebelumnya, dari Iya. pendidikan itu di sekolah. Nah iya, itu yang mungkin hari ini tidak kita dapati. Banyak faktor sebenarnya kalau bicara di dunia pendidikan, dari mulai kemudian bagaimana aktivitas gurunya, bagaimana gurunya membentuk karakter siswa dari kurikulumnya dan sebagainya ya. Mungkin nanti bisa dibahas dengan yang lain. Tapi kalau kita menanggapi satu video tadi dan beberapa kasus Yang ada. ya, Ya. bahwa ya faktor utama tidak terbentuknya berarti karakter kepada siswa, pengen dibentuk apa sih. Jadi ya siswa hanya dididik untuk kemudian menjadi Pintar aja. karakter yang kemudian diinginkan di era hari ini. Kalau kita bisa bilang hari ini kan memang kapitalis dan segala macamnya. Nah ya untuk itu gitu dibentuknya, untuk kemudian jadi seorang pekerja, hanya profesional di bidang kerja. Tapi kemudian karakteristik adab akhlaknya. Bayangkan pelajaran agama itu cuma ada 2 jam di sekolah ya, di dalam kurikulum. Ini kalau kita lihat dari segi kurikulum, gurunya sudah disibukkan dengan administrasi dan sebagainya. Ya mungkin nanti ini jadi pembahasan tersendiri. Ya. Tapi kita sekarang coba mau menanggapi yang kasus tadi. Perilaku ya, kasus-kasus tadi ya. Ya, Banyak betul. guru yang akhirnya kemudian ini bikin resah ya. Dan ini Bikin bahaya resah. loh. Kalau ini dibiarkan, tidak ada kemudian rasa aman terhadap guru, ini berbahaya. Akan menimpa kepada guru-guru yang lain. Apalagi kasus ini cuma berakhir dengan misalkan damai. Tidak ada sebut, kalau kemarin tuh ada beberapa protes yang juga menyampaikan terkait perlindungan terhadap guru gitu ya. Kalau ini dibiarkan begitu saja, ini bahaya. Ya. Betul. Gimana coba ada guru yang matanya buta, gimana mengembalikan mata seorang guru gitu? Kan nggak bisa gitu. Dan ini kalau dibiarkan kemudian tidak ada perlindungan terhadap guru, tidak ada kejelasan bagaimana yang kemudian undang-undang melindungi guru ya. Wah ini bisa bahaya gitu kepada guru. Ya ada juga nanti akan menjadi sebuah trauma sendiri bagi seorang guru ya. Betul. Dalam mendidik kemudian mengambil sikap terhadap
memandang ketika si anak ini perlu dikoreksi akhlaknya oleh seorang guru gitu kan, istilahnya dinasehati dan lain sebagainya, akhirnya banyak guru yang kemudian merasa resah, takut gitu ya ketika ingin menasehati si anak atau murid siswa yang kemudian apa istilahnya ya, perlaku apa ya, aktivitasnya atau pergaulannya itu yang memang meresahkan sekali gitu kan, akhirnya trauma sendiri, takut, khawatir, akhirnya yang ada pembiaran, iya nggak sih, Ya, dibiarkan membiarkan. udahlah gitu, bukan yang penting tugas saya hanya sebatas mengajar, Hmm. menyampaikan ilmu, Nah, akhirnya selebihnya jadi udah. begitu. Akhirnya jadi gitu. Tidak ada ruh, tidak ada spirit di dalam kemudian mengajar. Kalau dulu kan karena dorongannya ada dorongan ketakwaan, seorang guru itu ingin kemudian mendapatkan pahala yang mengalir. Dan siswa juga dorongkan ketakwaan, dia berilmu itu untuk bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah dalam Islam pendidikan itu, yaitu membentuk Nah ini kemudian menarik nih, menurut ya, Pak Ridwan gimana ini dalam Islam tuh memandang ya seorang guru? ini untuk kemudian membentuk kepribadian. Kepribadian seorang siswa dalam Islam, pendidikan itu adalah membentuk syakhsiyah Islamiyah gitu ya, membentuk kepribadian Islam yang tujuannya tentu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena kan kita sebagai seorang muslim tentu hidup tujuan akhir kita ya kembali kepada Allah kan. Kalau Iya, sebagai seorang muslim, maka semua aktivitas termasuk di dalam pendidikan dalam rangka menuju misi utama kita sebagai seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun. liya'budun. Ya, kita untuk beribadah kepada Allah dan ujungnya adalah akan kembali kepada Allah. Maka pendidikan, perdagangan, politik, ekonomi itu harus menuju kepada ke sana gitu ya. Ya, dalam konteks pendidikan maka mendidik siswa harus menjadikan siswa itu sebagai hamba Allah yang bertakwa. Guru juga harus menjadi guru yang kemudian menghasilkan siswa-siswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diterapkan konsepsi seperti ini, pandangan seperti ini ya, insya Allah kemudian akan membentuk karakter tadi saksiyah ya. Kalau secara teknis mungkin nanti disampaikan atau dibahas lagi mungkin di podcast Di podcast yang selanjutnya. selanjutnya, di podcast Iya. yang lain. Tapi Karena menurut Pak Irfan sendiri gimana? betul, kalau menurut saya, jadi saya ya nih yang Ya nggak apa-apa lah, ditanya. kan diskusi, Kita ngobrol kan ya, diskusi ya. diskusi. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain ya, silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Atau dari yang hadir di sini gimana pendapatnya, boleh menyampaikan ya. Iya. Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Ridwan. Memang apa namanya, guru itu bukan hanya sebatas transfer ke knowledge. Tapi di sana ada tugas utama yaitu untuk membentuk syakhsiyah. Kepribadian murid itu, kepribadian siswa itu ya memiliki kepribadian yang islami. Artinya mereka nanti akan memahami bagaimana kemudian adab terhadap seorang guru gitu kan. Kemudian bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman. Bahkan nanti kalau dalam Islam kan mengatur juga hubungan antara ketika dengan laki-laki dengan perempuan. Nanti kan diatur lagi tuh, ya enggak? Ya, Karena betul. kalau misalkan nggak diatur seperti itu ya akhirnya ya banyak juga akhirnya kemudian pelajar yang selain tadi meresahkan gurunya, akhirnya bisa meresahkan orang tua juga. Pacaran dan lain sebagainya. Aduh ini. Dan Itu pernah menurut saya kalau menurut saya. kalau mungkin Ustadz Pak Irfan pernah ikut parenting, yaitu ada segitiga hubungan tuh antar Berbudak. masyarakat, bukan segitiga berbudak. Jadi kalau segitiga berbudak ini dong. Ya ya. Ini pernah baca Pernah di ya ilmu kan psikologi. ada Masyarakat, masyarakat, sekolah sekolah, dan rumah. rumah. Nah, dan hari ini kan rusak rumahnya, rusak masyarakatnya. Sekolah jadi single fighter, berjuang sendiri, ini berat. Maka sebenarnya peran serta di rumah juga penting dalam membentuk karakter anak-anak kita. Jadi orang tua yang bertakwa kepada Allah, memahami bahwa mendidik anak adalah bagian daripada tugas dan kewajiban orang tua yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Dasar awalnya adalah kepada orang tua. Karena kan di dalam hadis itu seorang anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Bapak dan ibunya lah yang kemudian Menjadikannya dia ya, Yahudi, Yahudi Nasrani atau Majusi. Nah, ini menjadi indikator bahwa kewajiban mendidik pertama itu sebenarnya di orang tua. Nah, kalau semua menyadari, peran orang tua menyadari, guru nggak akan resah dan nggak akan gelisah. Iya, karena rasanya gelisahnya guru karena kalau dengan kasus tadi ya faktornya harus didukung kita oleh keluarga, lingkungan dan sebagainya. Kalau lingkungan hari ini susah ya. Lingkungan juga kita lihat hari ini lingkungan jauh banget dari agama. Anak-anak yang ngaji bisa terhitung. Anak-anak yang paham agama, paham adab bisa terhitung. Hilangnya adab itu juga karena hilangnya ilmu agama. Anak-anak bisa mukul kepada guru berarti dia nggak paham bahwa itu sesuatu yang dilarang di dalam
agama di dalam Islam. dalam Maka ini Islam. peran orang tua, peran sekolah ini sangat sangat penting. Berperan ya semuanya itu ya. Berperan. Kalau di ilmu parenting itu tiga-tiganya itu berperan semuanya. Betul sekali Pak Irfan. Jadi kalau udah seperti itu ya kegelisahan atau kekhawatiran, keresahan guru-guru terkait dengan kasus-kasus yang ada tadi itu insya Allah bisa hilang tangan itu ya. Betul Jadi nggak ada lagi nanti yang kasus-kasus guru dikeroyok, guru Ya. dipukul, guru kemudian dikasuskan, Ya guru betul. kemudian bahkan sampai matanya harus kehilangan matanya saat mengajar dan lain sebagainya saat mendidik gitu. Nah, kalau menurut teman-teman seperti apa kira-kira? Nah, kira-kira Tulis. seperti apa? Tulis di kolom komentar. Baik, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya obrolan bersama para guru ya, podcast para guru. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi bareng lagi dengan Pak Ridwan atau dengan pemateri-pemateri atau dengan guru-guru yang lain atau dengan murid-murid yang lain. Kalau ini kita berbicara dari sudut pandang guru, nah mungkin nanti kita akan melihat dari sudut pandang seorang murid. Ya. Kita akan dengarkan. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, menurut teman-teman seperti apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Bersama kami di podcast para guru.